Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Smartizen. Selamat siang everyone out there. Nah, in this time during the next 2 hours, of course, you guys are all with me again. You see on Dialog Siang. I will accompany your activities to be more knowledgeable because Smartizen, smart and energetic. Zona nyaman 420. Oke, welcome back again with me Smartizen. Nah, kan sekarang itu hari Jumat ya kan. Jam 10.26 itu kita akan membicarakan tentang hal-hal yang happening banget nih. Terutama karena kemarin baru-baru aja kita merayakan Hari International Women's Day. Yippee, I am a woman and I am so proud. Nah, karena hari-hari itu ya kan, jadi Smartizen semua harus banget nih buat dengerin Yusi di YouTube streaming apa ini namanya 106 Dia Untirta. Jangan lupa buat typing down the comment juga, live chatnya ya kan. Sama kalau mau kirim-kirim salam juga boleh, mau request lagu juga boleh banget. Dan terkait tema hari ini ya kan, Smartizen semua harus, terutama buat cewek-cewek, adalah dare to speak up, lindungi perempuan dari kekerasan. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalkan kita membicarakan tentang kekerasan terhadap perempuan, dari aspek psikologis sampai ke non psikologis pun, istilahnya perempuan tuh memang dulunya menjadi target kekerasan gitu. Bagaimana ya bilangnya juga, tapi agak negatif, but it's fact gitu kan. Smartizen tahu nggak sih kayak sebenarnya awal peringatan dari International Women's Days ini digaungkan oleh buruh perempuannya loh Smartizen, yang menuntut hak-hak mereka sebagai pekerja kayak gitu. Di Indonesia sendiri peringatan International Women's Day ini mengambil tema kampanye Dare to Speak Up. Wow. Jadi kamu semua perempuan di luar sana, Smartizen, tolong nggak apa-apa kalau misalkan ada sesuatu yang janggal atau sesuatu yang istilahnya membuat kalian tidak nyaman, speak up aja, jangan takut gitu kan. Sementara itu, data catatan tahun dari Komnas Perempuan menunjukkan selama 20 tahun terakhir nih, kekerasan terhadap perempuan di Indonesia meningkat sebanyak 8 kali lipat. Oh my god, it sickens me to the core. Tapi ini faktanya kan, aku udah bilang tadi di awal. Jadi resiko kekerasan juga ternyata sekarang semakin bervariasi. Bahkan ada resiko kekerasan online pada perempuan ya Smartizen, yang istilahnya ketika masa pandemi ini juga semakin meningkat. Aduh, you see as a woman sedih banget sih ya dengernya. Kok bisa gitu kan? Kayak kira-kira apa aja sih yang harus kita lakukan untuk dare to speak up tentang kekerasan perempuan ini? Pastinya semua pertanyaan Smartizen akan terjawab karena Yusi bakal ngobrol-ngobrol sama Sadis. Yipi, tapi sebelum kita ngobrol sama Sadis, dengerin lagu-lagu dulu aja enak kali ya. Mau lagu apa nih buat perempuan-perempuan hebat di luar sana? Kayaknya kita dengerin dulu Adele kali ya. Set Fire to the Rain. Dan tadi sih udah bilang bahwa Yusi hari ini ditemenin sama sahabat diskusi. Wow, siapakah sahabat diskusi kita? Nah, beliau adalah seorang koordinator Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender. Beliau namanya adalah, sebutin gak nih Smartizen? Oke, nama beliau adalah Dr. Rani Sri Agustina SHMH. Mending kita langsung say hello aja kali ya ke beliau. Halo Bu Rani. Halo. Halo, apa kabar Ibu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. Iya, Harus alhamdulillah. sehat ya. Harus Dalam banget. kondisi seperti ini. Betul. Sebelumnya Yusi mau ngucapin ke Bu Rani dan Smartizen di luar sana selamat International Women's Day. Women must be proud. Ya, even udah lewat beberapa hari ya Bu, tapi it's okay lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah Bu, Nggak apa-apa, baru beberapa hari. baru beberapa hari, oke. Tadi Yusi juga udah jelasin nih ke Smartizen bahwasannya kita tema kampanye tahun ini adalah Dare to Speak Up, betul? Betul. Lalu menurut pandangan Ibu sekiranya kenapa sih diambil tema Dare to Speak Up ini Bu? Adakah alasannya gitu?
Oke. Tadi kan sudah disebutkan ya bahwa selamat Hari Perempuan untuk kita perempuan. Untuk kita Jadi, perempuan, kalau Hari betul. Internasionalnya sendiri kan tanggal 8 ya, Mhm, kemudian untuk yang nasionalnya tanggal 9. mhm, Kalau yang nasionalnya yang Dare to Speak Up itu adalah, tema besar dari, Hari Perempuan Nasional yang kita rayakan tanggal 9. Sebetulnya kan itu hanya perayaan saja ya, kalau pelaksanaannya harus harus terus-terusan, setiap secara kontinu hari. dilakukan. Iya, jadi Mhm, memang kalau mengenai, kekerasan, Dare to Speak Up itu sebetulnya karena memang, kekerasan terhadap perempuan itu dilihat dari data, mhm, baik dari Komnas HAM maupun data, NGO dan lainnya, mhm. pemerintah, bahwa kekerasan pada perempuan itu makin lama makin naik. Oke. Jadi apalagi sekarang dikaitkan dengan masa pandemi. Jadi angkanya nih makin naik. Mungkin saja angka ini yang kelihatan sekarang ini Mhm. karena memang, sekarang ini banyak perempuan yang sudah sadar akan hak-haknya, kemudian sudah berani untuk mengungkapkan ketika terjadi kekerasan kepada perempuan. Nah, Mhm. tapi kan data yang muncul ini mungkin saja seperti gunung es kan, hanya kelihatan di atasnya Atasnya saja, saja, padahal mungkin di betul. bawahnya sudah mengakar ya, I sudah lebih see. banyak gitu. Jadi Aha. memang mengajak untuk dare to speak up gitu. Jadi untuk, untuk berbicara dengan lantang gitu, terutama mengenai kekerasan, seksual kepada, perempuan, I itu. see. Oke, memang kalau misalkan menurut data juga lumayan ya Bu terjadinya kekerasan pada perempuan secara online maupun secara live seperti itu ya Bu ya? Ya, betul. Apalagi sekarang kan, ya zaman online ya, I see. pandemi, zaman online, maka kekerasan seksual yang diterima oleh perempuan juga sekarang sudah banyak bentuknya, Betul gitu sekali. ya. Jadi, ya jadi misalnya sekarang juga, perempuan juga lebih lebih aware terhadap apa yang dinamakan dengan kekerasan seksual. Misalnya yang catcalling juga kan, misalnya Nah, sweet-sweet gitu ya. sweet sweet. Kalau dulu tuh kan kesannya ya biasa-biasa aja gitu, Iya tapi betul sekarang betul. sudah mengetahui bahwa itu adalah salah satu bentuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual gitu. Apalagi misalnya ada perempuan cantik gitu kan, misalkan, bajunya sedikit terbuka menjadi alasan bahwa itu adalah pembenar, terjadinya kekerasan seksual. Nah, ini harus dihentikan pandangan-pandangan seperti itu. Makanya kalau dilihat juga memang untuk yang perlindungan perempuan, khususnya tindak kekerasan Mhm. ini juga merupakan salah satu kebijakan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dari 2005 loh sampai 2025, itu. Wow, lumayan complicated ternyata menjadi perempuan ya Smartizen. Tapi tahan dulu Bu, masih banyak banget pertanyaan yang ada di kepala Yusi dan juga Smartizen semua. Tapi masih ada yang mau lewat-lewat dulu nih lagu, nggak apa-apa ya Bu? Oke. Kita puterin ya buat Smartizen kita. Enjoy the music. Oke, sendu lagu Smartizen untuk siang hari ini. Balik lagi tentunya sama Yusi dan Burani. Kita tetap membicarakan tentang kekerasan perempuan. Tapi sebelumnya Yusi mau kasih tahu dulu buat Smartizen yang sedang berada di luar rumah, tolong tetap jaga kesehatan ya. Karena bagaimanapun kita harus selalu sehat, selalu bahagia gitu kan. Apalagi untuk perempuan-perempuan hebat di luar sana. Waduh. Kita say hello lagi nih buat Burani. Halo Burani. Cek cek. Halo. Oke, halo Burani. Halo. Halo, masuk sip banget. Nah, kita lanjut mempertanyakan tentang perempuan dan kekerasannya ini yang di Indonesia ya, Bu. Lanjut. Oke, Oke, lanjut. sip. Jadi tadi kan Bu Rani sudah menjelaskan ya tentang kayak kenapa nih diambil dare to speak gitu kan, karena banyaknya terjadi kekerasan secara langsung ataupun tidak gitu terhadap perempuan. Sekarang sih mau tanya nih kayak kok justru sekarang kekerasan tuh rentannya terhadap perempuan ya Bu dibanding laki-laki. Kenapa sih gitu kan? Alasannya tuh apa? Bahkan di tengah pandemi seperti ini loh yang benar-benar tidak bisa difikirkan secara rasional gitu. Gimana nih Bu? Oke.
Oke, jadi sebelum menjawab ke situ, sebetulnya di kita nih harus diberikan pemahaman juga ya kepada masyarakat luas mengenai gender. Jadi Gender. masyarakat itu masih memandang bahwa gender itu adalah perempuan gitu ya. Tapi sebetulnya gender itu bukan hanya perempuan, tapi laki-laki juga. Jadi kalau secara teorinya, gender itu adalah perbedaan atribut, peran, sifat, sikap, perilaku gitu ya, yang tumbuh dan berkembang di masyarakat berdasarkan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Jadi di dalam masyarakat kita sudah mengkonstruksikan bahwa misalnya terdapat bias gender. Misalnya kalau perempuan itu feminim, kalau laki-laki itu maskulin, perempuan itu lemah, ya. Kalau laki-laki itu kuat, gitu kan. Nah, jadi dari adanya bias-bias gender seperti ini yang akhirnya membentuk pola pikir di dalam masyarakat bahwa perempuan itu adalah orang yang lemah, sehingga ada misalnya beberapa pandangan-pandangan, stigma-stigma yang mengatakan bahwa perempuan itu kelas kedua setelah laki-laki. Jadi perempuan itu adalah yang lemah. Jadi orang menganggap bahwa perempuan itu lemah, kemudian muncullah dari pemikiran-pemikiran seperti ini karena merasa superiori gitu ya. Nah, maka terjadilah pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Nah, sebetulnya kalau membicarakan pelecehan dan kekerasan seksual juga bukan murni yang menjadi korbannya itu adalah perempuan, tetapi laki-laki juga bisa, karena kita membicarakan mengenai gender. Gender itu kan bukan hanya perempuan, tapi ya tadi betul. Jadi angkanya memang lebih banyak di perempuan karena tadi stigma, pandangan yang memang sudah dibentuk di dalam masyarakat. Apalagi misalnya kekerasannya yang terjadi di dalam rumah tangga. Jadi di kita itu sudah diajari dari awal bahwa misalnya perempuan itu harus tunduk kepada suami. Betul ya, memang betul harus tunduk kepada suami. Tetapi ada juga pemikiran-pemikiran yang salah. Tunduk itu berarti ketika misalnya dikasari oleh suami, kemudian terjadi kekerasan fisik maupun verbal gitu ya, dikata-katai kasar, itu perempuan harus manut, harus menerima hal itu gitu. Jadi ini stigma-stigma yang sebetulnya harus kita hentikan, harus kita sama-sama stop di sini gitu ya, bahwa tadi yang dibentuk di dalam masyarakat, misalnya perempuan itu lemah, kemudian harus tunduk kepada laki-laki dan lain sebagainya, ya kita harus mulai belajar bahwa antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya peranannya sama kalau dilihat dari gender. Tapi kalau dilihat dari seks atau kelamin, ya laki-laki dan perempuan berbeda. Tapi kalau dari gender, ya dan kewajibannya sama. I see. Wow, keren banget Bu Rani, penjelasannya sangat brief dan clear. Jadi Smartizen, aku meringkas sedikit bahwasannya berarti menurut Bu Rani adalah perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama. Yang beda itu adalah stigma dan pandangan di masyarakat yang saat ini tertanam seperti itu ya Bu. Nah, maka dari itu kita harus mengubahnya bahwasannya ya laki-laki sama perempuan memiliki hak-hak yang sama. Jadi kalaupun ada sesuatu yang tidak beres ataupun istilahnya tidak nyaman, silakan speak up aja gitu ya Bu, selagi kita saat itu benar, seperti itu ya Bu. Iya, betul. Oke, nice banget. Aku suka deh ngobrol sama Bu Rani masalah perempuan kayak gini, kayak relate banget kita gitu kan. Oke, Smartizen, tapi tenang aja Smartizen, masih banyak banget dong pertanyaan aku ke Bu Rani tentunya. Tapi kan harus ada yang lewat-lewat nih, terutama dari Isyana. Isyana tuh perempuan hebat juga nih. Dia tuh seorang musisi yang keren banget, aku suka banget. Dan lagunya juga aku suka, Untuk Hati Yang Terluka, Isyana. Yo, Hidans. Nah, welcome back again with you sih. Tapi gimana dong, this is udah jam 11.29, which is kita harus menanyakan the last question kita ke Bu Rani tentang ya perempuan itu sendiri, Smartizen. Gak apa-apa ya, masih semangat ya Smartizen, harus dong, apalagi buat perempuan-perempuan hebat di luar sana. Oke, say hello sama Bu Rani. Halo Bu Rani.
Halo. Halo, Garit. Nah, this is the last question nih, Bu, buat Ibu. Selaku koordinator, waduh, Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender. Bangga sekali saya sebagai perempuan ya, Bu. Oke, the last question is saran Ibu terhadap pemerintah dan masyarakat juga elemen-elemen lainnya gitu loh. Untuk ya isu-isu yang terkait perempuan yang lagi happening saat ini kayak kekerasan seperti itu, Bu. Bisa juga Oh, jadi closing statement. oke, baik. Jadi apa yang terjadi terhadap dalam hal ini adalah kekerasan terhadap perempuan sebetulnya tidak berdiri sendiri, tapi tadi yang sudah seperti yang saya sudah sebutkan bahwa ini adalah dari bentuk dari ketidakadilan gender tadi, dari konsep yang memang sudah tertanam di dalam masyarakat, sehingga perbedaan karakter tersebut melahirkanlah tindakan kekerasan karena dianggap perempuan itu lemah. Nah makanya dari mulai pemerintah sudah mengupayakan hal-hal untuk mendorong membuat tidak ada perbedaan gender gitu ya antara hak dan kewajiban. Dan kemudian juga kita harus juga ikut serta juga, bukan hanya diletakkan bebannya kepada pemerintah, tapi juga kita sebagai masyarakat pada umumnya, yaitu termasuk kita sebagai bagian dari sivitas akademika, kita juga harus menyuarakan mengenai hal itu. Jadi tadi misalnya kepada penyintasnya dibuat rasa nyaman. Nah untuk sekedar informasi juga, ada BEM, atas inisiatif BEM, kemudian juga sudah disetujui oleh WR3, kemudian juga sudah disetujui oleh Pak Rektor. Kita sedang menggodok peraturan rektor mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Untirta. Jadi mudah-mudahan ini adalah salah satu upaya kita sebagai sivitas akademika untuk mencegah terjadinya kekerasan. Mungkin kekerasan di sini tidak hanya difokuskan kepada perempuan, tetapi memang perempuan ada menjadi bagian di dalamnya gitu. Jadi mudah-mudahan ikhtiar ini juga merupakan upaya kita sebagai masyarakat pada umumnya, kita menghapus yang namanya kekerasan gitu, kekerasan seksual, baik itu perempuan maupun kepada laki-laki gitu. I see. Jadi menurut Bu Rani nih ya, kita harus menyuarakan segala bentuk isu khususnya kekerasan ya yang terdapat pada perempuan seperti itu. Tapi laki-laki juga tidak menutup kemungkinan mendapat kekerasan dalam bentuk ya banyak hal sebenarnya. Kayak gitu Smartizen. Wah keren banget nih ngobrol-ngobrol sama Bu Rani tuh udah kayak membangkitkan raga perempuan. Aku tuh harus kuat kayak gitu ya Bu. Aku harus kuat, aku harus bisa segala hal. I see. Makasih banyak Bu Rani udah meluangkan waktunya. Semoga Iya, sama-sama sudah mengundang. Iya, semoga Ibu sehat terus, sukses terus ya Bu. Amin, sama-sama ya, doa yang sama juga ya. Amin. Mudah-mudahan ya Untirta juga bisa memberikan pencerahan. Betul. Salah satunya ya dalam hal ini gitu ya, dare to speak up. Yes, dare to speak up. That's the key word. Oke, terima kasih Bu Rani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, berikut tadi adalah bincang aku dengan Bu Rani mengenai dare to speak up terhadap kekerasan perempuan. Nice banget, ya ampun. Aku tuh kadang kayak kalau udah ngomongin perempuan gak mau disudahin karena aku juga harus menyelesaikan segala apa yang aku mulai gitu. Asik. Oke, maka dari itu Smartizen udah pukul 11.33. Tapi tenang aja untuk berarti sekitar 25 menit ke depan ya. 25 menit ke depan masih sama Yusi, tapi tentunya ditemani oleh musik-musik hits nan manja dulu. Biar Smartizen semua tetap semangat, apalagi buat yang lagi kerja di luar sana ya kan. Untuk kamu Smartizen satu-satunya yang lagi dengerin hatiku, dengerin hatiku dong. Ya udahlah ya, enjoy the music aja. Small break. Turun. Kok kalau aku yang nyanyi kayaknya aneh banget sih, padahal tadi bagus banget. Ya udah ya Smartizen, biasalah kayak gitu kan. Oke Smartizen, balik lagi sama Yusi. Dan Yusi tentu aja tidak lupa buat
mengingatkan smartizen semua yang di luar sana yang sedang ada pekerjaan di luar rumah ya, untuk selalu menjaga kesehatan, jaga jarak dengan orang. Jangan lupa kita harus tetap memenuhi protokol kesehatan yang berlaku gitu loh, untuk mencegah penyebarannya tentu aja COVID-19 di Indonesia ini. Oke Smartizen, jadi tadi udah the last one kali ya, the last one question dengan Bu Rani mengenai sarannya terhadap pemerintah dan masyarakat, juga elemen lain kalau dalam konteks gitu, apa sih namanya, kekerasan terhadap perempuan. Tapi tidak mesti perempuan kata Bu Rani, karena laki-laki juga ternyata bisa menjadi korbannya seperti itu. Jadi Yusi di sini mau mereview semua pembicaraan kita yang telah kita diskusikan selama 2 jam ke belakang bersama Ibu Rani selaku Koordinator Pusat Penelitian Kependudukan dan Gender. Nah, Ibu Rani bilang bahwasannya sebenarnya pemerintah kita tuh sudah concern terhadap isu-isu yang terjadi khususnya dalam kekerasan perempuan seperti itu. Kayak concernnya tuh dalam bentuk apa sih Kak Yusi? Kayak gitu kan pertanyaannya. Jadi menurut Bu Rani dengan dicanangannya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, juga Komnas HAM Perempuan, dan terbentuknya UU tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga yang kayak gitu, itu sudah menjadi salah satu bukti, salah tiga bukti bahwasannya pemerintah juga sebenarnya sudah concern lumayan lama untuk kekerasan perempuan ini sendiri. Tapi Smartizen balik lagi, tentunya yang harus dirubah itu bukan hanya dari pemerintah, tapi dari mindset dan juga stigma-stigma di masyarakat yang sudah terlanjur berakar. Kalau misalkan tadi Bu Rani mention bahwasannya itu adalah iceberg, jika kita lihat hanya di atasnya saja, kita nggak tahu bawahnya sebesar apa gitu isu dan permasalahannya. That's why mulai aja dari diri sendiri dulu, ubah mindset dan stigma bahwasannya laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan hak dan kewajiban dalam ranah pekerjaan atau lain-lain atau opini seperti itu. Tapi juga kita harus selalu mengingat bahwasannya perempuan dan laki-laki itu memang beda dalam konteks yang seksnya gitu, dalam kayak ya kita beda dalam seks, tapi kita sama dalam gender kayak gitu Smartizen. Nah, untuk menekan tingkat kekerasan perempuan ataupun anak ataupun terjadi pada laki-laki sekalipun, ya tentu aja yang berubah itu bukan dari, ya mungkin aturan dari pemerintah juga harus lebih diperjelas, diperketat, tapi stigma dan juga opini dan juga pandangan dan juga mindset orang-orang yang kolot di mana perempuan lemah, perempuan tidak bisa apa-apa, itu harus segera dihapuskan. Seperti itu ya Smartizen. Semoga Smartizen semua bisa ngikutin apa yang telah Yusi dan Bu Rani bicarakan selama 2 jam ke belakang. Maka dari itu untuk 5 menit ke depan Smartizen semua tetap sama Yusi, tenang aja. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu hits tentunya, dan jaga jarak ya Smartizen, itu penting banget. Oke? So enjoy the music. Iqbal Ramadan. Kita pernah ada Smartizen. Kita pernah ada. Iya, pernah ada itu means lampau ya. Jadi sekarang ya udah enggak ada kita lagi. Yeah. Oke Smartizen, pukul sudah menunjukkan di jam 12.03, which means Yusi harus pamit undur diri. Tapi sebelum itu Yusi mau selalu ingetin Smartizen di luar sana, buat yang berpergian keluar, tolong banget kalian manusia-manusia hebat yang masih bekerja di luar rumah untuk selalu jaga protokol kesehatannya ya. Menggunakan transportasi publik ataupun pribadi harus tetap aware tentang protokol kesehatan yang berlaku seperti itu. Untuk itu Yusi mau ingetin lagi ke Smartizen semua untuk selalu pantengin Instagram kita di Dia Untirta, lalu di YouTube channel kita di 106 Dia Untirta, YouTube
channel kita, YouTube channel. Iya benar, YouTube channel. No, Facebook, YouTube channel kan udah. Facebook kita di 106 Dion Tirta dan WhatsApp number kita 081 808 106 106. Don't forget to keep on us ya. And Smartisan semua jangan khawatir karena di jam 3 sampai 5 sore ini sih bakal balik lagi di dialog sore. Jadi don't go anywhere. Just stick around us. And good afternoon everybody. Smart and energetic jangan lupa ya. Dion Tirta, smart energetic.